Hari ini, diktator Kuba untuk pertama kalinya mengakui pembicaraan dengan Amerika Serikat setelah tekanan ekonomi dari pemerintahan Trump. Sekarang, untuk memberikan informasi lebih lanjut, bersama kita Kevin Kort. Selamat malam, Kevin. Selamat malam, Charlie. Ada 3 aspek dalam cerita Kuba malam ini yang jika digabungkan menunjukkan kemungkinan perubahan besar di pulau itu dalam waktu dekat. Berita utama hari ini adalah Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel mengonfirmasi hari ini bahwa pemerintahannya sedang bernegosiasi dengan pemerintahan Trump dan bahwa pembicaraan tersebut bersifat serius dan sensitif. Pembicaraan ini menandai potensi kemitraan bersejarah, ekonomi, dan strategis dengan Zizewa yang sangat penting. Pengumuman ini muncul saat pulau itu masih menghadapi salah satu guncangan ekonomi terburuk dalam sejarahnya. Hal ini berkat embargo minyak oleh Jaime Ainos yang telah menghentikan pasokan bahan bakar ke negara itu selama 3 bulan. Karena kekurangan listrik, makanan, dan pemadaman berulang, terjadi protes besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga kendali para pemimpin atas masa marah di pulau itu dipertanyakan. Sekarang jika negosiasi ini berhasil, hal itu berpotensi membawa keterbukaan ekonomi terbesar di Kuba sejak nasionalisasi ekonominya pada tahun 1961 setelah Revolusi Kuba. Mungkin ini bukan kebetulan. Hari ini pemerintah Kuba membebaskan 51 narapidana sebagai bagian dari kesepakatan yang dimediasi Vatikan. Ngomong-ngomong Charlie, ada beberapa laporan bahwa Menteri Luar Negeri Rubio telah melakukan dialog langsung tingkat tinggi dengan beberapa tokoh penting di pulau itu, termasuk cucu Raul Castro, Raulito. Tidak ada konfirmasi mengenai hal ini dari Departemen Luar Negeri maupun Gedung Putih. Kita juga tak bisa menyangkalnya, Charlie. Pemerintah Kuba sedang berbicara dengan kami. Mereka sedang dalam masalah besar. Seperti yang kamu tahu, mereka tidak punya uang, tidak punya apa-apa saat ini. Tapi mereka sedang berbicara dengan kami. Dan mungkin kita akan melakukan akuisisi secara damai terhadap Kuba, kenapa tidak? Bagaimana dengan Kuba? Kita mungkin saja akhirnya melakukan akuisisi secara damai terhadap Kuba. Tapi kapan? Bagaimana dengan rakyatnya, Pak? Setelah bertahun-tahun, sudah sangat lama, kita sudah berurusan dengan Kuba selama bertahun-tahun. Saya sudah mendengar tentang Kuba sejak saya masih kecil. Mereka sedang punya masalah besar dan kita mungkin bisa membantu. Ini sangat positif bagi orang-orang yang diusir atau mengalami hal lebih buruk dari Kuba dan kini tinggal di sini. Kamu tahu, ada orang-orang yang tinggal di sini yang ingin kembali ke Kuba dan mereka sangat senang dengan apa yang sedang terjadi. Saya tidak bisa melakukannya. Soal komandan tertinggi, dia melakukan hal yang selama ini hanya dibicarakan orang. Tunggu saja untuk Kuba. Itu kediktatoran komunis yang membunuh pastor dan biarawati. Mereka menindas rakyatnya. Waktu mereka terbatas, suatu saat kita akan bangkit, semoga di tanggal 26. Di halaman belakang kita akan punya sekutu di negara-negara itu dan berbisnis dengan Amerika, bukan dengan para diktator narkoteroris pembunuh warga Amerika. Hari ini sangat penting dan semua orang di dunia berpikir berbeda dari sebelumnya karena tindakan Anda. Hal ini sepenuhnya sejalan dengan kebijakan luar negeri tegas dan konsisten yang selalu didukung Revolusi Kuba di bawah kepemimpinan Jenderal Raul Castro Ruiz. Dalam kapasitas saya sebagai pemimpin historis dan utama dari revolusi kita dan saya, bersama lembaga utama partai, pemerintah, dan Dewan Negara Kuba. Pejabat tinggi Kuba baru-baru ini mengadakan dan mempertahankan pembicaraan mendalam dengan perwakilan pemerintah Amerika Serikat untuk mencari, dengan cara yang sungguh-sungguh dan melalui jalur diplomasi dialog, kemungkinan dan kebutuhan akan solusi akhir yang diperlukan untuk berbagai perbedaan bilateral yang masih ada antara kedua negara berdaulat kita. Pertukaran ini difasilitasi aktor internasional. Di sini saya ingin berhenti sejenak. Dalam situasi tegang dengan Amerika Serikat, selalu ada upaya mencari dialog dan pembicaraan. Kuba sudah pernah terlibat percakapan seperti ini sebelumnya. Contoh terbaru adalah Jenderal Angkatan Darat memimpin negosiasi dengan Presiden Obama belum lama ini, dan kita semua tahu hasilnya.
pembicaraan tersebut. Sekarang beberapa kelompok aktor internasional juga mendukung hal itu. Pengembangan indikator-indikator tersebut. Apa tujuan yang kita cari melalui percakapan ini dan yang kita tetapkan untuk diri sendiri? Pertama, tentukan masalah bilateral yang harus diselesaikan.